membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah memasuki episode ke-42 dari Tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-48 dan ke-49 dari Pupuk Kinanti dari kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang hakikat makna kufur dan kafir. Apa makna sebenarnya dari kufur dan kafir menurut Islam? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dan pendapat dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, silakan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas bagi sahabat-sahabat sekalian. Monggo kita mulai dari bait yang ke-48. Mengku iku nora wurung tan weruh selami reki, yaiku pasti kesasar kupur kafir badan iki. Dene wus weruh ujar iko sakeh warono ngawruhi. Artinya, menjaga keimanan itu tidak boleh tidak, karena tidak mengetahui keislaman maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama baru dikerjakan. Menjaga keimanan yang sudah ada di dalam hati haruslah terus dilakukan. Hilangnya iman dari dalam hati, maka kekufuran yang akan mengambil alih tempat tersebut. Ketika keimanan dalam hati telah hilang, dan jika hal itu terjadi sampai pada batas kehidupan atau kematian, maka akan menyebabkan mati dalam keadaan sesat dan kafir. Siapapun menurut Islam harus mengetahui tentang Islam. Bagi yang tidak mau belajar tentang Islam dan tidak mau menerima Islam, maka hukumnya kafir. Kafir adalah istilah yang wajar, karena arti kafir adalah orang yang menutup hatinya dan tidak mau menerima Islam sebagai agamanya. Ini sama dengan sebutan domba yang tersesat bagi umat yang tidak mau beragama Kristen Katolik. Kemudian Maitra, sebutan bagi umat non-Hindu. Kemudian Abrahmacaryavasa bagi umat non-Buddhis. Istilah kafir maksudnya hanya untuk membedakan antara yang percaya dan tidak percaya pada Islam. Bagi Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci. Firman-Nya jadi kitab suci, sehingga tidak mungkin firman-Nya atau perkataannya ada yang bermakna kotor, meskipun terhadap pihak yang tidak atau belum beriman.
Bagi orang yang beriman, maka menjaga keimanan adalah dengan terus belajar, yang harus terus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena ketika seseorang meninggal dan tidak mengetahui tentang hukum-hukum Islam, maka dirinya akan mati dalam kondisi kafir. Karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Demikian tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 19. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dialah yang telah menetapkan hal itu di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Maka tidak ada jalan lain untuk beribadah kepadanya kecuali harus masuk Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, satu-satunya agama yang masih mengikuti ajaran utama para nabi dan rasul alaihimussalam terdahulu, yaitu tauhid. Kemudian di bait yang ke-49, Pangeran tan ono telu, panutan Muhammadinil, pan sejatine wong kufar kapire patang pedati, ewoh tanpa panganutan pikir para kufur kafir. Artinya Allah itu tidak berjumlah tiga. Yang menjadi sauri tauladan adalah Nabi Muhammad. Bukankah sebenarnya orang kufur itu mengingkari 4 masalah yang penting? Di antaranya adalah bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. Fakir mendekatkan pada kufur kafir. Bait ini menegaskan bahwa Allah adalah Esa dan hanya satu dan tidak berjumlah tiga apapun definisinya, dan Nabi Muhammad adalah suri tauladan atau uswah bagi umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adaban alim. Artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Demikian tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat 73. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kekafiran terjadi ketika orang salah dalam memilih orang yang ditauladaninya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah sudah jelas diturunkan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan dalam segala hal. Ketika seseorang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka bisa saja dirinya menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga, baik itu anggapannya sendiri maupun dari orang yang salah dalam mendefinisikan Tuhan. Demikianlah pembahasan bait ke-8 dan bait ke-48 dan bait ke-49
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap apa yang kita dengar. Telinga adalah salah satu pintu penting bagi manusia untuk menerima hikmah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.